Halo semua, perkenalkan nama saya Jeremy Armandolxia. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Musik. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas daripada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Musik. Dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing MPD. Dan saat ini saya akan membahas model pembelajaran berbasis portofolio. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian daripada model pembelajaran berbasis portofolio. Perlu diketahui bahwa portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan informasi tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh para peserta didik saat melakukan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan model pembelajaran berbasis portofolio adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif terlibat dalam mengumpulkan, memilih, menganalisis, dan merefleksikan karya mereka untuk menunjukkan perkembangan daripada belajar dan pencapaian mereka. Portofolio ini dapat berupa berbagai bentuk. Misalnya saja yang pertama, yaitu ada karya tulis. Karya tulis ini misalnya seperti esai, laporan, puisi, cerita pendek, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu adalah karya seni. Misalnya saja gambar, lukisan, patung, foto, desain grafis, dan lain-lain. Yang ketiga, karya multimedia. Misalnya saja seperti video, presentasi, podcast, dan juga yang lain-lain. Kemudian yang keempat adalah produk kreatif. Misalnya saja permainan, model, dan prototipe. Yang terakhir, yang kelima adalah dokumentasi. Misalnya itu ada catatan jurnal, refleksi, dan umpan balik. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan daripada model pembelajaran berbasis portofolio. Model pembelajaran berbasis portofolio memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab belajar siswa, di mana siswa lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka merasa bahwa pekerjaan mereka itu lebih dihargai dan dinilai secara bermakna. Tujuan kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif, di mana siswa belajar untuk menganalisis dan mengevaluasi karya mereka sendiri dan karya orang lain, dan nantinya mereka akan menghubungkan pengalaman belajar mereka dengan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih luas. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi, di mana siswa belajar untuk mengkomunikasikan segala ide-ide mereka secara efektif, secara lisan dan tertulis, serta untuk mempresentasikan karya mereka kepada orang lain. Yang tujuan keempat adalah memfasilitasi pembelajaran secara mandiri, di mana siswa belajar untuk mengambil ahli tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan untuk menetapkan tujuan belajar mereka sendiri. Tujuan yang kelima adalah memberikan bukti tentang pencapaian belajar mereka, di mana portofolio ini dapat digunakan untuk menilai kemajuan belajar siswa secara komprehensif atau lebih teliti atau lebih luas. Yang ketiga, saya akan membahas tentang langkah-langkah penerapan daripada model pembelajaran berbasis portofolio. Langkah pertama adalah menentukan atau membuat tujuan pembelajaran, di mana guru harus menetapkan tujuan daripada pembelajaran yang jelas dan terukur untuk tugas portofolio. Langkah kedua adalah memilih jenis portofolio, di mana guru harus memilih jenis portofolio yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tingkat daripada kemampuan siswa. Langkah ketiga, memberikan panduan, di mana guru harus memberikan panduan yang jelas kepada siswa tentang apa yang harus diharapkan dan apa yang harus dilakukan dalam portofolio mereka, termasuk format, konten, dan kriteria penilaian. Langkah keempat adalah memproses portofolio. Siswa harus diberikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan, memilih, menganalisis, dan merefleksikan karya mereka untuk portofolio. Langkah kelima, menilai portofolio. Guru harus menilai portofolio sesuai daripada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah keenam adalah memberikan umpan balik, di mana guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang portofolio mereka untuk membantu mereka meningkatkan pembelajaran mereka. Yang keempat, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan daripada model pembelajaran berbasis portofolio ini. Saya akan membahas tentang kelebihan terlebih dahulu, di mana model pembelajaran berbasis portofolio ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, di mana siswa itu lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka merasa bahwa pekerjaan mereka itu dihargai dan dinilai secara bermakna. Kelebihan yang kedua adalah mengembangkan berbagai keterampilan,
di mana siswa itu mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, reflektif, komunikasi, presentasi, dan pemecahan masalah. Dan kelebihan yang ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran secara mandiri, di mana siswa itu belajar untuk mengambil alih tanggung jawab atas pembelajaran mereka secara sendiri. Kemudian, kelebihan yang keempat adalah memberikan bukti yang tentang pembelajaran yang telah mereka lakukan. Misalnya saja, portofolio yang telah mereka kerjakan dapat dijadikan sebagai bukti otentik bahwa mereka sudah melakukan segala bentuk pembelajaran yang telah dilakukan oleh mereka. Namun, ada juga terdapat kekurangan daripada model pembelajaran berbasis portofolio ini. Misalnya saja, yang pertama, membutuhkan waktu dan sumber daya yang banyak. Misalnya saja, guru membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk merancang, melaksanakan, dan menilai tugas portofolio. Kekurangan kedua adalah penilaian yang subjektif, di mana penilaian portofolio dapat bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi guru. Kemudian kekurangan ketiga adalah membutuhkan pelatihan bagi guru, di mana guru membutuhkan pelatihan untuk merancang dan melaksanakan tugas portofolio secara efektif. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Model pembelajaran portofolio ini adalah sebagai model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pencapaian belajar siswa, di mana model ini dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan. Namun, guru perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan daripada model ini sebelum menerapkannya di kelas. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Dadah.